Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis online bahasa Arab Al-Insan pada malam hari yang insya Allah penuh dengan kebaikan keberkahan ini. Semoga nikmat untuk hadir di dalam majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita agar kita terus menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Muslim yang senantiasa tersiramkan dengan petuah-petuah Islam, muslim yang senantiasa mengecas keimanannya, muslim yang senantiasa diingatkan dengan nasihat-nasihat kebaikan dan juga diperingatkan untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, bagaimana kabarnya wahai tulab pada majelis ini? Sehat Ustaz. Insyaallah. Ustaz. Masih tetap semangat ya, insyaallah. Insyaallah semangat. Khair insyaallah. Semoga Allah mudahkan langkah antum semuanya, wahai para tulabul ilm, untuk mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Karena kita telah masuk malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-27. Ya, bersemangatlah antum terus karena sudah berlalu 26 pertemuan. Artinya ada 26 video yang harus antum murojaah ya, kurang lebih. Ya, tentunya kalau antum sudah memahami materi-materi sebelumnya dengan baik, ya, antum juga perlu untuk senantiasa mengulang supaya tidak mudah lupa. Ya, dengan berbagai cara, nggak harus dengan mendengar audio dan video yang sudah kita kirimkan, yang sudah kita upload,
bisa juga dengan catatan-catatan antum atau saling berdiskusi dengan teman-teman sesama tulab, ya. Intinya antum kami ingatkan untuk senantiasa murojaah supaya ilmu yang telah disampaikan, yang telah antum dapatkan bisa antum pahami dengan baik sebagai bekal antum dalam pertemuan selanjutnya. Dan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man tabaharra fin nahwi ihtada ila kullil ulumi. Artinya, siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Ini merupakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini bisa menjadi motivasi buat antum semuanya yang semangat di dalam mempelajari ilmu agama, agar antum juga semangat mempelajari ilmu bahasa Arab ini, ilmu nahwu. Karena dia merupakan kunci untuk memahami ilmu-ilmu yang lain di dalam agama Islam ini. Maka benar Imam Asy-Syafi'i perkataannya, bahwasanya orang yang bisa menguasai ilmu nahwu, ya, maka dia mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Karena bahasa Arab adalah kunci untuk memahami disiplin ilmu yang lain di dalam agama Islam ini. Baik, itu saja tanpa memperlama waktu. Kembali kami ingatkan kepada para peserta untuk tawajjuh di dalam belajar, memperhatikan adab. Meskipun online, tapi antum tetap harus memperhatikan adab. Ya, menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi, pakai kolansuah atau pecinya, ya, itu lebih baik. Karena dulu kami ketika di Majelis Ami Ahmad yang offline, ya, itu nggak boleh, harus pakai kolansuah, ya. Nah, antum juga, ya, harusnya pakai kolansuah, peci atau kolansuahnya supaya lebih terlihat sebagai tulab, ya, pembelajar dalam ilmu bahasa Arab, ilmu agama. Siapkan alat tulisnya, ya, persiapkan alat tulisnya dan on cam menggunakan nama sesuai dengan nama yang didaftarkan. Kepada Ustadz Ami Ahmad, hafizahullah wa ra'ah, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Khair insyaallah. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertemuan yang ke-27, ya. Merupakan nikmat yang luar biasa, ya. Sampai hari ini masih diberikan kekuatan, iman, kesehatan, kesempatan, ya, untuk talabul ilm. Dikatakan bahwa dalam dunia bisnis atau usaha, yang menjadi ujung tombaknya adalah marketing, gitu ya. Sehebat apapun seorang pengusaha,
Tolong di mute dulu yang belum di mute. Ian Robiansyah, silakan di mute dulu. Siapa lagi? Baik. Jadi dalam dunia bisnis yang menjadi ujung tombak itu adalah marketing. Ya. Inilah dengan usaha marketing yang bagus itu sangat mempengaruhi hasil dari suatu usaha atau bisnis. Adapun dalam thalabul ilm, khususnya mempelajari bahasa Arab ini, maka yang menjadi ujung tombak adalah murojaah. Murojaah. Antum mau serajin apapun hadir di majelis, ya, sepintar apapun antum, secerdas apapun antum, tapi kalau tidak pernah murojaah, ya, sama halnya tidak memiliki senjata yang ampuh, ya, tidak memiliki strategi yang bagus di dalam belajar itu sendiri, sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Ya. Saya pribadi termasuk tipe orang yang meyakini banyak orang-orang yang pintar, yang cerdas, tetapi mengapa gagal di dalam belajar bahasa Arab? Kurang murojaah. Ya. Kurang murojaah. Kurang mempelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Namanya juga belajar bahasa asing, tentu membutuhkan stimulasi setiap hari, gitu ya. Diulang-ulang, dipelajari kembali. Mufradatnya bagaimana, kaidah-kaidah. Kami-kami ya, para guru, para pengajar yang alhamdulillah sudah diberikan sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang bahasa Arab, sudah melewati semua fase itu, semua proses itu. Bukan fase yang singkat, bukan proses yang gampang. Ibarat kata kita itu sudah jungkir balik begitu ya. Melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, di dalam proses belajar, khususnya dalam hal bahasa Arab. Ya, bagaimana kami setiap hari harus belajar murojaah. Sehingga alhamdulillah itu merupakan satu sebab ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau antum juga ingin belajar dengan baik ya, mendapatkan hasil yang baik di dalam belajar, maka harus punya ujung tombaknya itu, yaitu murojaah. Yakin bahasanya apapun ya, siapapun antum kalau tidak pernah murojaah, antum tidak akan berhasil belajar bahasa Arab. Sebaliknya meskipun ya, mohon maaf istilahnya dari kalangan orang yang biasa, yang enggak cerdas-cerdas amat, enggak pintar-pintar amat misalnya, dalam bidang akademik misalnya, begitu ya. Tidak memiliki IQ yang tinggi misalnya. Ya. Tapi karena dia rajin murojaah, mengulang-ulang, tekun, ya, maka insya Allah hasilnya juga bagus. Ada salah satu peserta didik kami itu seorang bapak-bapak. Umurnya sudah hampir 60. Ya. Belajar bersama kami itu dari DL1, sekarang DL3 sudah mau selesai. Padahal orangnya itu, mohon maaf istilahnya bukan orang yang berpendidikan secara dunia akademisi begitu ya. Orang biasa. Tapi Masya Allah, dalam hal bahasa Arab itu luar biasa sekali hasilnya. Sangat bagus. Ya, di luar ekspektasi kami sebagai mudarisnya. Kenapa? Ternyata ya itu tadi, beliau itu tekun sekali belajarnya. Murojaah.
Ya, biidznillah. Baik. Oleh karena itu ya, tidak bosan-bosannya panitia dan juga kami pribadi untuk senantiasa mengingatkan ya, namanya juga belajar ya, kalau sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang talibul ilm, mempelajari bahasa Arab, maka harus siap meluangkan waktu, tenaga, pikiran semuanya untuk murojaah. Ya, itu merupakan ujung tombak dari belajar itu sendiri. Khair insyaallah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan materinya. Terakhir kemarin kita sudah sampai di poin 3 ya. Poin 3 dari pelajaran 9. Nah, sekarang kita masuk pada poin 4. Nah, monggo dibuka muqarrarnya masing-masing ya. Poin 4. Di sini kita diberikan beberapa kata ya, yang kalau kita perhatikan kata-kata ini tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Sehingga nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Ya. Jadi masuk kategori isim al-ismul ladzi la yansorif. Sehingga isimnya ya juga maksud saya i'rabnya juga mengikuti al-ismul ladzi la yansorif. Dengan saudara Amin, i'rabnya apa Amin? Al-ismul ladzi la yansharif. Silakan disebutkan. Ya. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Baik, bagus. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Ya, karena masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin, maka i'rabnya juga mengikuti itu. Mari kita coba lihat kata-katanya ya. Yaitu ada kaslanu, artinya malas. Ya, bisa sambil ditulis, barangkali belum tahu artinya. Jau'anu, lapar. Adsyanu, haus. Ghadbanu, marah. Mal'anu, penuh. Ya, mal'anu itu penuh. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan lafadz-lafadz ini tidak bertanwin dan masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif? Sudah sering kami sampaikan bahwasanya isim-isim yang tidak bertanwin atau yang masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif itu nanti ada sebab-sebabnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang menjadikan isim itu tidak bertanwin. Nanti faktor-faktor itu secara lengkap detail akan kita pelajari pada bab-bab terakhir dari kitab ini. Adapun untuk yang poin 4 ini mari kita coba lihat di modulnya, okay? Silakan dibuka modulnya. Halaman ini ya. Halaman 43, monggo dibuka dulu. Nah, di sini saya terangkan apa alasan atau sebab lafadz-lafadz tersebut, semisal kaslanu, jau'anu, dan seterusnya tadi, tidak bertanwin, ya, masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Soal kedua ya, saya bacakan, mohon semuanya tawajuh. Mengapa lafadz kaslanu tidak bertanwin? Mengapa lafadz kaslanu tidak bertanwin? Jadi tidak boleh baca kaslanun, jau'anun, atsyanun, ghadbanun, dan mal'anun, tidak boleh.
Karena lafat-lafat ini sama sekali tidak boleh ditanwin. Kalau ditanwin malah keliru. Kalau dibilangin tidak ditanwin, ya jangan ditanwin ya. Ya Firman, nggak boleh ditanwin Firman ya. Nggak boleh nawar-nawar. Saya sukanya mentanwin ya, nggak boleh. Itu bukan bahasa kita ya. Kita manut saja sama orang Arab. Baik. Jawabannya, perhatikan. Lafat kaslanu dengan wazan fa'lanu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Yaitu isim yang tidak menerima tanwin karena sebab tertentu. Ya, dengan wazan fa'lanu. Nah, itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Salah satu isim dari 9 macam isim i'rab. Selanjutnya, dalam hal ini kaslanu tidak ditanwin. Sebabnya adalah, nah itu sebabnya. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Yakni sifat yang mengandung tambahan alif dan nun. Al-wasfu itu sifat, ma'a itu bersama, ziyadah tambahan, alif dan nun. Jadi kata sifat yang mengandung tambahan alif dan nun. Alif dan nun di belakangnya. Alif dan nunnya itu adalah alif nun tambahan alias rumus. Datang dari rumus. Bukan merupakan huruf asli dari isimnya. Seperti kata kaslanu, huruf aslinya cuma 3. Kaf, sin, lam. Itu huruf aslinya. Adapun alif dan nun itu huruf tambahan. Makanya dinamakan ma'aziyadatil alifi wan nun. Nah, ini termasuk salah satu kategori dari isim yang tidak bertanwin. Ya, nah, nanti kategori al-wasfu itu ada tiga macam atau 3 versi yang tidak boleh bertanwin. Salah satunya ini. Nanti ada al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, dan al-wasfu ma'a waznil fi'li. Itu nanti semuanya akan ada pembahasannya. Tidak perlu khawatir. Ya. Adapun yang sekarang sudah diberikan kepada kita sebagai wacana awal, ini adalah al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Artinya kalau kita mendapati kata-kata sifat yang ya di belakangnya ada huruf tambahan alif dan nun, khususnya dengan wazan ini fa'lanu itu tidak boleh ditanwin. Kalau ditanya sebabnya apa? Yaitu al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Harus dihafalkan memang istilah seperti itu ya. Harus difamiliarkan dan kalau bisa dihafalkan. Kalau belum bisa menghafalkan istilah Arabnya ya bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Sifat yang mengandung tambahan alif dan nun gitu saja. Yang penting difahami intinya. Nah, penjelasan lengkap tentang sebab-sebab isim tidak bertanwin akan dibahas pada bab 22 dari kitab DL1. Ya, DL1 itu ada 23 bab. Nah, ini dibahas pada bab 22, berarti menjelang terakhir ya. Masih lama. Biar antum penasaran dulu ya. Nah. Baik. Selanjutnya ada catatan penting. Kaslanu dengan wazan fa'lanu adalah untuk mudzakkar. Ya, jadi fa'lanu itu adalah wazan untuk mudzakkar. Ketika kita mempelajari beberapa kategori muannats ya, pada pelajaran 6 waktu itu sudah sempat disinggung wazan ini ya. Fa'lanu itu untuk mudzakkar. Bentuk mu'anats dari fa'lanu adalah fa'la. Ya, bentuk mu'anatsnya adalah fa'la. Contohnya,
Untuk mudzakkar itu fa'lanu wazannya contohnya kaslanu. Kalau muannats fa'la berarti kasla. Ya. Misalnya siswi itu malas, at-thalibatu kasla. Tidak boleh at-thalibatu kaslanu, tidak boleh. Jadi masing-masing penggunaannya. Tapi kalau murid itu malas, ya siswa laki-laki maksudnya, at-thalibu kaslanu. Itu masing-masing penggunaannya. Nah. Baik. Contoh lainnya mohon diperhatikan. Untuk mudzakkar jau'anu. Muannasnya jau'a, lapar. Kemudian contoh yang lain atsyanu. Untuk mudzakkar muannasnya atsya, haus. Dan contoh yang lain juga mudzakarnya ghadbanu, muannasnya ghadba, marah. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik. Pak Anton. Kata-kata kasla gitu nanti secara isim masuk kategori isim apa, Pak? Kalau kaslanu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Kalau kasla oke, isim apa, Pak Anton? Isim fi'il ya. Isim, Pak. Isim apa? Isim mu'rab apa, Pak, namanya? Masuk kategori isim apa, Pak? Isim. Kalau kaslanu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Kalau kasla isim apa, Pak Anton? Sama ya. Salam. Pas ya, Pak? Pas. Nggih, Pak. Khairullah. Jalan selamat ya, pas gitu ya. Mabruk. Pak Murtaji, monggo Pak Murtaji. Isim apa, Pak? Kasla. Isim maksur, Ustaz. Isim maksur yang mana? Kan ada dua versi. Isim maksur. Isim maksur yang mana, Pak Murtaji? Yang munsharif. Khairullah. Isim maksur munsharif itu yang ada alif lam atau tanwinnya, nggih, Pak Murtaji nggih. Kasla ini kan nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya. Berarti isim maksur ghairu munsharif. Ya. Tapi lumayan nilainya dapat setengah. Pak Anton belum dapat nilai, Pak Anton. Kasla yang bunyinya A gitu kan isim maksur nggih, Pak Anton nggih. Isim maksur. Yang bunyinya A atau O. Tinggal dilihat ada alif lam tanwinnya atau tidak. Yang ada alif lamnya atau ada tanwinnya isim maksur munsharif. Seperti al-fata, al-mustashfa, al-huda, dan lain sebagainya. Kalau ada yang bunyinya A tapi nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya, isim maksur ghairu munsharif. Seperti ini, kasla, Amrika, Faronsa, atau nama-nama orang Musa, Isa, dan lain sebagainya. Baik, itu mengingatkan kembali ya. Baik. Ada catatan satu lagi tapi tidak tertulis di sini, ya. Mungkin bisa ditulis, saya diktekan, monggo. Ini juga penting soalnya. Wazan fa'lanu ini tidak bertanwin bagi lafat-lafat
yang bentuk muannasnya adalah fa'la. Wazan fa'lanu ini tidak bertanwin, ya, masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, berlaku bagi lafat-lafat yang bentuk muannasnya adalah fa'la. Nah, nanti saya terangkan, sekarang ditulis dulu ya. Adapun lafat yang berwazan fa'lanu, lafat yang berwazan fa'lanu, tapi bentuk muannasnya dengan menambahkan tak marbuto, bentuk muannasnya dengan menambahkan tak marbuto, maka lafat yang berwazan fa'lanu tersebut tetap munsorif dalam kurung bertanwin. Ampun ya. Nah, sekarang saya terangkan. Kita tadi sudah belajar bahwasanya kata-kata ini dengan wazan fa'lanu itu kan tidak bertanwin. Oke, tidak bertanwin. Masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Tapi ini berlaku bagi lafat-lafat yang berwazan fa'lanu dengan catatan bentuk muannasnya adalah fa'la. Apabila ada suatu lafat meskipun berwazan fa'lanu, tapi kalau muannasnya bukan dengan fa'la, maka tetap ditanwin. Nanti muannasnya dengan menambahkan tak marbuto. Ya, jadi berlaku seperti lafat-lafat yang lain. Misalnya kabirun mudzakar, kabirotun muannats. Siapa yang belum di-mute ya? Tolong di-mute dulu. Baik. Terima kasih. Kalau nggak di-mute, kalau ketemu saya jeweran. Okay? Kapan ini bisa kopdar ini ya? Grup Al-Insan. Amin, insyaallah. Baik. Contohnya adalah lafadz nademan. Nademan itu artinya menyesal. Nademan. Nah, nademan ini nademanu atau nademanun? Maka harus dicek dulu bentuk muannasnya. Ternyata nademan itu muannasnya adalah nademanatun. Cukup menambahkan tak marbuto. Ya, nademanatun bukan dengan wazan fa'la, bukan nadema, bukan begitu. Tidak ada kata nadema gitu, tidak ada. Adanya kalau muannats nademanatun. Maka yang mudzakar tadi nademanun ditanwin munsorif. Itu maksudnya. Bisa difahami ya? Baik. Khair insyaallah. Ini seputar permasalahan lafaz-lafaz tersebut. Oke, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu. Monggo silakan sebelum kita lanjutkan. Monggo Pak Budi. Ya, Ustaz, apakah ini berarti kalau yang berwazan fa'lanu, misalnya yang kaslanu tadi, apakah dia berarti ada bentuk yang bertak marbutah yang menjadi kaslanatun gitu. Ada ya Ustaz berarti ya? Tidak ada Pak, ya? Tidak ada. Jadi itu memang sudah dari sononya. Baik. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang berwazan fa'lan, ternyata muannasnya bukan dengan wazan fa'la, tapi cukup dengan menambahkan tak marbutoh. Itu bukan pilihan dua-duanya, ini boleh, itu boleh, bukan. Tapi memang sudah dari sananya, ada yang tipenya begini, ada yang tipenya begitu, dengan konsekuensi, kalau yang muannasnya tidak dengan wazan fa'la, berarti mudzakarnya tetap ditanwin. Gitu ya? Contohnya nademan tadi. Itu nademanun, tetap ditanwin. Kenapa? Karena muannasnya adalah nademanatun. Bukan nadema. Adapun seperti kaslanu, kasla, ini ya memang adanya seperti ini.
Berarti konsekuensinya apa? Yang kaslanu tidak ditanwin. Begitu pula jau'anu, jau'a, atsyanu, atsya, gotbanu, gotba, dan lain sebagainya. Kalau yang di kitab nanti ada mal'anu itu, berarti muannasnya mal'a. Gitu. Bisa dipahami, Pak Budi? Paham, Ustaz. Berarti yang akan begitu kita ketemu dengan yang bersifat layan syarif, berarti itu yang kita hafal ya Ustadz, karena pada umumnya polanya mestinya bertamar butoh kita Ustadz. Iya. Jadi kalau kita mendapati wazan-wazan seperti ini, misalnya kita nggak ngerti nih ya, belum tahu ini muannasnya pakai fa'la atau dengan menambahkan tamar butoh, kembalikan ke prinsip ini, yaitu ghairu munsharif. Karena hukum asalnya kata sifat yang berakhiran alif nun itu tidak bertanwin. Gitu ya. Misalnya kita belum ngerti, ternyata nademan itu muannasnya adalah nademanatun. Ya, bukan nadema. Misalnya kita belum ngerti ini ceritanya, ya. Maka kita baca nademanu itu lebih selamat. Misalnya belum tahu tapi kalau sudah tahu ya dihafalkan, ya. Nanti seperti itu kita bisa mengetahui dari kebiasaan atau melihat di kamus, ya, bisa dicek di kamus. Nah. Begitu Pak Budi, sami-sami. Ada lagi monggo silakan. Ustaz, afwan, bisa diulang penjelasan tadi Ustaz, ketinggalan nulisnya Ustaz. Yang apa kaidah tadi? Hari ya catatan tadi Ustaz. Oke, baik. Gimana tadi bahasanya? Antum tulisnya bagaimana? Wazan fa'lanu ini tidak bertanwin, berlaku lafat-lafat yang bentuk berlaku bagi lafat-lafat yang bentuk muannasnya adalah fa'la. Gitu. Apabila ada lafat yang berwazan fa'lan, tapi bentuk muannasnya bukan fa'la, melainkan dengan cara menambahkan tak marbutoh, maka wazan fa'lanu tadi tetap ditanwin. Begitu ya, Saudara Diana ya. Nah, ya. Gitu, baik. Ada lagi monggo silakan. Avantats mau tanya. Monggo Haris. Ini kan ada kata kodbanu yang asalnya dari fiil godobaya godobu. Nah itu kapan kita pakai fiil yang godobaya godobu, kapan kita pakai yang isim ini? Godiba yakdobu ya. Godiba. Wazan fa'ila yaf'alu. Bukan godoba. Kalau godiba yakdobu itu kan marah dalam arti fi'il. Perbuatan. Fi'il. Kalau di sini godbanu maka dia sebagai sifat. Ya. Memang kalau di dalam bahasa kita artinya sama. Marah fi'il atau marah sifat sama-sama diartikan marah begitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bahasa Arab, maka dibedakan mana yang fi'il, mana yang isim. Ya. Terus apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau ghadiba itu fi'il, maka berlaku aturan-aturan penggunaan fi'il. Kalau ghadban berarti berlaku aturan-aturan penggunaan isim. Begitu ya. Aturan fi'il itu bagaimana? Ada fa'ilnya, diperhatikan mudzakkar muannasnya, gitu ya, dan lain sebagainya dari aspek-aspek penggunaan fi'il yang insya Allah nanti akan kita pelajari pada jilid 2. Kalau isim ya harus diperhatikan kalau mubtada khobar bagaimana, idhofah bagaimana, diterapkan dalam konsep naat manut bagaimana. Itu adalah posisi-posisi yang biasa ditempati oleh isim. Begitu Haris ya. Secara maknanya sama saja, artinya marah. Ghadiba ya marah, ghadbanu ya marah. Cuma kalau ghadiba itu fi'il, ghadbanu itu isim. Mantap, syukran. Ya, baik. Misalnya begini, Pak Guru marah, misalnya gitu ya.
Boleh kita mengatakan ghadibal mudarrisu atau al mudarrisu ghadiba, boleh. Kalau menggunakan isim berarti harus mubtada dulu baru khobarnya. Al mudarrisu ghadbanu. Tidak boleh ghadbanu al mudarrisu. Gitu ya. Nah. Kalau menggunakan fi'il boleh dibolak-balik. Al mudarrisu ghadiba, tapi ini nanti merupakan jumlah ismiyah, mubtada khobar. Kalau ghadibal mudarisu fi'il fa'il. Itu yang dimaksud ya. Tapi secara makna sama saja. Baik. Kalau mau ditinjau lebih dalam lagi, kalau kita belajar makna isim, makna fi'il, ya. Isim itu adalah istilahnya kalimatun tadulu ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Kan definisinya begitu. Suatu kata yang menunjukkan makna secara zatnya dan tidak terikat dengan waktu. Berarti kata ghadban itu adalah marah, ya memang marah. Mau kapanpun ya artinya marah. Gitu ya. Tapi kalau fi'il, ya, waqtaronat bizamanin. Dan terikat dengan waktu. Kalimatun tadulu ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Suatu kata yang menunjukkan atas makna secara zatnya dan terikat dengan waktu. Gitu. Kalau ghadiba ya fi'il kata kerja. Marahnya kapan? Apakah sekarang ya atau sudah lampau atau akan marah? Nah, itu terikat dengan waktu. Itu kalau ditinjau lebih dalam lagi. Ya. Tapi secara bahasa artinya sama. Begitu Haris ya. Nah. Baik. Ada lagi monggo silakan. Afwan Ustadz mau monggo saudara Farid. Ya mungkin lebih tepatnya konfirmasi. Ini masalah apa wazan fa'lanu ini artinya ada dua bentuk muannas ya Ustadz. Jadi ada fa'la dan ada yang menggunakan tak marbutoh. Betul, betul sekali ya. Nah. Terus untuk yang berhubungan dengan ini Ustadz, apakah ada jenis wazan lain lagi Ustadz? Apa hanya untuk yang fa'lanu saja ini Ustadz yang berhubungan dengan masalah apa alif lam dan tanwin ini Ustadz? Alis muladila yang sorif ya. Lain sorif ya. Ya, ada kemungkinan ada. Cuma yang paling populer ya ini. Ya, yang paling populer itu ini, wazan fa'lanu ini. Nah, tidak menutup kemungkinan ada kata-kata sifat yang lain yang berakhiran dengan alif dan nun, ya, nah, sehingga masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Karena di dalam kitab-kitab nahwu itu tidak dibatasi hanya wazan fa'lanu saja tidak. Tapi kaidahnya berlaku umum. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Terkait dengan pertanyaan antum tadi, berarti fa'lanu ada dua kemungkinan bentuk muannats, yaitu dengan wazan fa'la atau dengan cara menambahkan tak marbutoh. Iya betul, tapi dengan konsekuensi masing-masing. Kalau yang nanti muannasnya fa'la, maka fa'lanunya tidak ditanwin. Kalau yang muannasnya dengan menambahkan tak marbutoh, maka fa'lanunya ditanwin fa'lanun. Kalau ditanwin maka berkonsekuensi juga terhadap kategori isimnya, bukan lagi menjadi al-ismul ladzi la yansorif, tapi menjadi isim mufrad. Gitu ya. Jadi nadmanun itu bukan al-ismul ladzi la yansorif. Itu adalah isim mufrad. Begitu pula dengan nadmanatun itu adalah isim mufrad. Begitu ya, saudara Farid ya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sami-sami, mabruk insyaallah. Ada lagi monggo silakan. Iya Ustaz, afwan Ustaz. Monggo silakan nggih. Afwan Ustaz, ini kan ada tambahan alif dan nun. Untuk alifnya sendiri di mana Ustaz ya? Yaitu kaslanu. Nah, itu ya. Setelah lam itu kan ada alif. Ya. Iya, saudara Diana.
Antum lihat tulisan kaslanu. Nah, tulisan belakangnya kan alif nun itu. Jau'anu. Nah, itu. Nah. Sudah bisa ini ya, ketemu ya alifnya ya. Kaslanunya Ustaz. Kaslanu. Lah ya, setelah lam itu kan alif. Huruf lam alif itu kan lam sama alif, begitu maksudnya. Iya, Ustaz. Iya, nggih. Enggak, beneran sudah paham nggih, Diana nggih. Kaslanu kan yang antum tanyakan nggih. Nggih. Nah, tulisannya kan kaf, sin, lam, terus alif, nun. Iya kan? La-nya kan panjang itu la-nya. Kaslanu. Nah, setelah lam itu kan ada alifnya. Setelah alif nun, itu namanya tambahan alif dan nun. Begitu ya? Monggo dilihat tulisannya itu ada alifnya. Baik, insyaallah. Baik. Mabruk. Oke, ada lagi monggo silakan. Ustaz. Monggo silakan. Ini kan contoh dari isim mufrad ya Ustaz ya, kaslanu. Kalau isim musanna dan bukan isim mufrad. Itu alismul ladzi la yansharif ya. Yang tidak bertanwin itu tidak boleh disebut isim mufrad. Tapi al-ismul ladzi la yansharif. Apa yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau dalam bentuk musannanya ada nggak Ustaz dan jamaknya bagaimana? Ya ada. Rumusnya tinggal ditambah alif dan nun di belakang. Misalnya kaslanu ya kaslanani. Oh. Kaslanani. Jau'anani. Iya, khair insyaallah. Rumusnya isim musanna kan ditambah alif dan nun dalam kondisi marfu. Mansub dan majrurnya ya dan nun. Nah, gitu. Misalnya jau'anu berarti jau'anani untuk marfu'nya, jau'anaini untuk mansub dan majrur. Begitu ya? Misalnya dua siswa itu malas. At-thalibani kaslanani. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Begitu pula dengan kasla cukup ditambahkan alif dan nun. Nanti kalau menjadi alif ditambahkan alif dan nun maka bengkongnya itu menjadi ya. Menjadi kaslayani. Kaslayani. Nah, karena huruf bengkong itu aslinya adalah ya, terkena kaidah i'lal. Huruf ya apabila berharokat dan jatuh setelah fathah, maka huruf ya itu dirubah menjadi alif. Jadi kata kasla, bengkong itu bukan ya, itu adalah alif. Kalau bengkongnya itu sudah tidak lagi mengandung harokat, berarti itu namanya alif. Ya, kalau masih mengandung harokat, berarti namanya ya. Kasla itu aslinya adalah ya, aslinya adalah kasla yu. Aslinya begitu. Kasla yu, aslinya begitu. Nah, huruf ya itu kan berharokat, jatuh setelah fathah, fathah pada lam, memenuhi syarat untuk dirubah menjadi alif. Menjadi alif itu bukan harus ditulis dengan alif berdiri gitu, tidak. Tetap dalam kondisi bengkong. Tapi yang mencerminkan itu adalah alif adalah dengan tidak ada harokatnya. Kasla, nah bengkong itu namanya alif. Ya. Nah. Nanti kalau antum sudah jilid 2, kita akan insya Allah mulai belajar sorof dasar dulu. Kemudian sorof lanjutan itu dipelajari kalau sudah DL3. Sorof lanjutan itu sorof yang mempelajari i'lal, kaidah-kaidah i'lal. Ya, mempelajari lafat-lafat atau bentuk-bentuk kata yang dalam tanda kutip tidak normal, tidak sebagaimana mestinya. Gitu ya? Baik. Nah, begitu. Ada lagi monggo silakan yang perlu ditanyakan.
Afwan Ustadz. Monggo Ferry. Maksudnya wazan itu apa ya Ustadz? Belum Wazan paham itu saya. timbangan. Ini misalnya antum bikin kue, pengen, nah ada cetakan-cetakan gitu Ferry ya. Ada cetakan bintang, ada cetakan apa misalnya lingkaran, ada cetakan persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, wazan itu adalah cetakan-cetakannya itu. Ya, adapun kue yang dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan itu namanya mauzun. Mauzun. Sekarang perhatikan itu, Ferry. Wazan fa'lanu, nah kaslanu itu kan wazannya fa'lanu. Perhatikan fa'lanu, huruf pertama diapakan harokatnya, Ferry? Fa'lanu. Ya, harokatnya diapakan yang pertama? Itu kan wazannya kaslanu. Maksud saya, kaslanu itu wazannya fa'lanu. Mari kita perhatikan. Kaslanu dengan fa'lanu itu cocok apa enggak secara ininya gitu. Harokatnya, sukunnya, panjang pendeknya kan cocok kan? Itu namanya wazan. Huruf Semuanya akhirnya cocok. gitu Ustaz. Loh, enggak, semuanya cocok. Mulai dari lafadz yang pertama, apa huruf yang pertama. Kafnya kan di fathah ya kan? Karena fa-nya di fathah. Huruf yang kedua disukun. Yaitu sinnya disukun, pada wazannya ainnya disukun. Yang ketiga, la panjang. Kemudian wazannya juga panjang, la-nya, dan diakhiri dengan nu. Itu namanya wazan. Simpelnya begini, Ferry. Misalnya untuk fi'il tsulats mujarrad yang terdiri dari 3 huruf saja, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contoh fi'il yang berwazan fa'ala itu dhahaba. Fa'ala itu kan semuanya berharokat fathah, Ferry ya. Maka dhahaba. Nah itu namanya wazan. Kalau yang fa'ila, tengahnya kasroh, fa'ila. Contohnya syariba, artinya minum. Syariba. Berarti syariba ini kalau dibuat wazan, fa'ila atau fa'ala, Ferry? Fa'ila. Nah, begitu. Kalau yang berwazan fa'ula, ya ada lagi fa'ula, contohnya karuma, menjadi mulia. Karuma. Nah, gitu ya. Nah, coba sekarang misalnya, khoroja, Ferry, itu wazan apa? Khoroja. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula? Fa'ala. Baik. Kemudian satu lagi misalnya hasiba. Hasiba, wazannya apa? Fa'ila, fa'ila. Fa'ila, baik. Satu lagi. Koruba, artinya menjadi dekat. Wazan apa itu? Fa'ula. Nah, fa'ula. Itu namanya wazan. Oh, ya, wazan itu ya yang menjadi huruf pokoknya cuma 3 saja wazan itu. Yaitu fa, a, la. Lain-lainnya adalah huruf tambahan. Ya, nah, seperti kata fa'lanu itu aslinya 3 huruf saja. Fa, ain, lam. Adapun alif dan nun di belakang itu adalah huruf tambahan. Ya, begitu Ferry ya. Nanti kalau kita sudah belajar sorof, kita akan sangat terbiasa dengan istilah wazan, mauzun, dan seterusnya. Tapi setidaknya sekarang antum sudah punya gambaran ya, oh wazan itu seperti ini loh maksudnya. Gitu. Jadi lafadz apa dimasukkan plek ke dalam suatu wazan itu sama plek. Harokatnya sama, sukun-sukunnya sama, panjang pendeknya sama, tasdidnya sama, itu namanya wazan. Ya, wazan itu rumus atau timbangan. Atau mungkin istilahnya itu pola, nah, gitu ya, polanya. Baik, mabrur insyaallah. Ada lagi mungkin sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, monggo sekarang kita baca dulu, ya. Sepertinya mau bertanya, Saudara Anas. Bertanya, monggo. Kemarin ini lupa dijelaskan yang di apa namanya? Yang ini Ustadz yang wazan af'ala itu kayak af'alu kayak akbaru, asghoru itu berarti
al-ismul ladzi yang la yansharif juga ya. Iya, itu al-ismul ladzi la yansharif itu nanti masuk kategori al-wasfu ma'a waznil fi'li yang tadi di awal sudah saya singgung. Oh ya, siap. Ya. Nah, itu al-wasfu ma'a waznil fi'li. Kata sifat dengan wazan fi'il. Wazan fi'il yang dimaksud adalah wazan af'alu. Makanya kalau kita mendapati kata-kata sifat kok menggunakan wazan af'alu itu tidak boleh ditanwin. Contohnya akbaru, Allahu akbaru, kan begitu kan? Bukan Allahu akbarun, tidak ada kata akbarun. Gitu. Ahsanu, nah itu ya. Bukan ahsanun, asgharu dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu nanti ada juga pembahasannya nanti pada pembahasan al-ismul ladzi la yansharif. Oke, Ustaz. Matur suwun, Ustaz. Itu namanya al-wasfu ma'a waznil fi'li. Kata sifat dengan wazan fi'il. Wazan fi'il yang dimaksud adalah wazan af'alu, ya, wazan af'alu, atau benar-benar diambilkan dari fi'il yang dijadikan sebagai isim. Ya. Nanti itu untuk berlaku untuk nama orang juga ada. Al-alam ma'a waznil fi'li. Nama orang yang dari wazan fi'il itu ada dua kemungkinan, dari wazan af'alu atau benar-benar dari fi'il yang dijadikan sebagai nama. Yazid, nah misalnya nama Ustadz Yazid itu ya, hafizahullah. Yazid itu dari fi'il asli. Yazidu dari kata zada yazidu, artinya bertambah atau menambah. Nah, fi'il itu kalau sudah dijadikan isim tidak boleh ditanwin meskipun isim itu hukum asalnya bertanwin. Tapi kalau isim itu hasil gubahan dari fi'il itu tidak boleh ditanwin. Begitu ya? Yazid, nah itu. Yazid itu dari fi'il, yazidu, maka tidak boleh ditanwin, nggak boleh yazidun gitu, nggak boleh. Misalnya ini antum punya anak laki-laki nanti ya, diberi nama Yashkuru. Biar anaknya selalu bersyukur. Yashkuru. Nah, gitu ya. Ya sah-sah saja boleh. Dengan catatan, kalau nama itu diambilkan dari fi'il, jangan ditanwin. Nggak boleh. Itu maksudnya ya. Kita baca dulu ya. Waktunya sudah mepet. Kita baca di poin 4 itu. Yang pertama dengan ini, sesekali tak nunjuk yang jarang kelihatan. Ya. Dengan saudara Rahmat Saputra, monggo. Nomor 1 dibaca dan diterjemahkan. Ana jau'anu. Oke, artinya? Saya lapar. Ya, belum makan antum ya. Makan dulu kalau belajar ya. Sama lapar. Baik. Dengan Panji, hadir Panji, putranya Budiah ini ya. Nah, sekali-sekali muncul ya. Belum pernah kelihatan itu wajahnya itu. Coba diperlihatkan yang mana? Halaman berapa? Nomor 2 dibaca, nomor 2. Halaman 49 ya? Oke, monggo. Sebentar. Tuh, baru nyari-nyari. Nomor 2 ya? Poin? Iya, monggo. Gak boleh kalah pintar sama ibunya ya. Ibunya pintar bahasa Arabnya. Poin 2. A'anta jau'anu. Iya. A'anta jau'anu. Ya. La ana atsyanu. La ana atsyanu. Monggo diartikan. Apakah kamu lapar? Tidak, saya. Atsyan haus. Saya haus. Ya. Atsyanu. Baik.
Maaf belum tahu. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Insyaallah. Yang penting istiqomah. Nomor 3 dengan saudara Ade Purwanto, monggo. Itu yang belajar temboknya apa orangnya? Kok yang kelihatan temboknya? Halo. Monggo silakan Ade. Nama Ustaz. Lima ada al-mudarrisu ghadbanul yauma. Baik, monggo diartikan. Mengapa guru marah hari ini? Baik, mabruk insyaallah. Terakhir dengan saudara ini EF. EF ini juga jarang ini ya. Silakan EF. Al-kubu. Al-kub itu gelas. Al-kubu. Malanu. Mal-anu. Iya. Al-kubu. Moga diartikan. Anu. Gelas. Gelas itu. Apa tadi mal-anu? Penuh ya. Penuh. Gelas itu penuh. Oke, khair insyaallah. Naam. Terakhir monggo kita buka kata-kata baru di halaman setelahnya ya, dalam kotak itu. Saya bacakan sambil ditulis, mungkin belum tahu artinya. Al-lughatu bahasa, ke samping syahirun terkenal, al-madinatu kota. Kalau dimaksud dengan kota Nabi ya berarti diartikan Madinah gitu saja. Atau iru burung, al-yaumu hari, kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, mal'anu penuh, ghadbanu marah, dan al-usfuru burung pipit. Insyaallah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari nat man'ut untuk versi yang alif lam ya, ma'rifah. Dan kalau waktunya masih cukup, kita akan pelajari sebuah konsep baru, silah mausul. Konsep silah mausul ini penjelasannya juga agak panjang lebar. Jadi ya memang butuh waktu yang agak banyak juga ya. Baik. Mungkin begitu dulu untuk malam hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Kelewatan limada al-mudarrisu ghadbanul yauma. Al-yauma. Limada artinya apa? Limada itu mengapa? Al-mudarrisu Pak Guru, ghadbanu marah, al-yauma hari ini. Gitu firman ya. Oke, ada lagi monggo silakan. Tanya Ustaz. Monggo. Yang kalimat baru tadi kata al-yaum ada dua ya Ustaz ya? Iya. Al-yaum kalau di kitab saya itu satu saja, cuma memang asli itu ada dua. Ada al-yaumu dan ada al-yauma ya. Kalau yang al-yauma artinya hari ini. Itu berarti kalau sudah mansub berarti itu dianggap sebagai dzaraf. Al-yauma itu hari ini. Kalau al-yaumu marfu cukup hari saja. Al-yaumu berarti masih lafadz biasa. Kalau al-yauma dianggap sebagai dzaraf, mansub artinya hari ini. Baik, ada lagi monggo silakan. Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Istiqomah insyaallah mudah-mudahan ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan memperoleh hasilnya insyaallah. Konsisten, insyaallah suatu saat akan kita tuai hasilnya dengan baik. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.